Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi teman-teman di channel Hasan Pelupa. Nah teman-teman, di video aku kali ini aku akan mengajak kalian untuk mengunjungi salah satu dusun yang ada di Desa Pesanggerahan, Kecamatan Batu, Kota Batu. Jika kalian penasaran seperti apa dusun Toyomerto yang akan aku kunjungi saat ini, saksikan terus video aku kali ini. Oke teman-teman, untuk di video aku kali ini aku akan mengajak kalian untuk melihat dusun Toyomerto teman-teman. Lokasinya ada di Desa Pesanggerahan. Nah, yang unik dari dusun Toyomerto ini adalah lokasinya teman-teman. Dusun Toyomerto ini berada di lereng Gunung Panderman dan menjadi satu-satunya dusun dengan lokasi tertinggi yang ada di wilayah Kecamatan Batu teman-teman. Nah, untuk menuju ke arah dusun Toyomerto jalurnya seperti ini teman-teman, cukup menanjak karena ini juga sekaligus menjadi jalur pendakian bagi para pendaki yang ingin mendaki Gunung Panderman teman-teman. Karena memang berada di daerah pegunungan, jalurnya juga cukup berliku teman-teman, dan otomatis juga pasti sangat menanjak. Karena itu saat kalian menuju atau melintas di jalur ini harus ekstra hati-hati ya teman-teman, karena memang jalurnya sangat menanjak. Nah, dari titik ini saja kita sudah bisa melihat Gunung Panderman teman-teman, gunung yang menjadi ikonnya Kota Batu. Nah, seperti itu penampakannya Gunung Panderman teman-teman. Beruntung karena saat ini masih pagi ya teman-teman, masih sekitar pukul 8 pagi, jadi udaranya masih sangat segar teman-teman, masih sangat sejuk, dan Gunung Panderman sendiri masih terlihat sangat bersih ya, tidak tertutup awan maksudnya. Nah, kalian bisa melihat sendiri, seperti itulah gagahnya Gunung Panderman yang ada di Kota Batu teman-teman. Meskipun tidak terlalu tinggi ya, ketinggiannya masih sekitar 2.800-an meter di atas permukaan air laut, namun gunung ini mempunyai pesona yang cukup besar teman-teman, karena itu banyak pendaki gunung yang selalu berusaha untuk mencapai puncaknya, khususnya pada saat akhir pekan teman-teman. Biasanya proses pendakian dilakukan mulai hari Jumat teman-teman, namun tak sedikit juga yang datang untuk mendaki Gunung Panderman pada hari Sabtu dan baru balik pada hari Minggu paginya. Nah, sekarang kita kembali ke topik awal teman-teman, yaitu dusun Toyomerto. Kenapa aku ajak kalian ke sini? Karena dusun ini memang cukup unik teman-teman. Selain lokasinya yang sangat tinggi, tepat di lereng Gunung Panderman, fakta lain yang cukup unik adalah profesi dari para warga yang ada di dusun ini teman-teman. Nah, sesuai data tahun 2019 ya, jumlah penduduk yang ada di dusun Toyomerto ini mayoritas berprofesi sebagai peternak sapi perah teman-teman. Dan uniknya jumlah sapi perah yang ada lebih banyak daripada jumlah warga penduduknya sendiri teman-teman. Nah, untuk dusun Toyomerto sendiri seperti ini kondisinya teman-teman. Kita sekarang sudah mulai memasuki dusun Toyomerto teman-teman. Nah, seperti yang bisa kalian lihat sendiri, walaupun di dusun tapi ada masjid yang cukup gagah teman-teman, bagus sekali. Dan untuk kondisi jalannya sudah tentu naik turun ya teman-teman. Nah, seperti ini.
Oke, untuk kalian ketahui bahwa di dusun ini ada sekitar 265 kakak teman-teman. Dan uniknya dari 265 kakak tersebut sebanyak 215 kakak berprofesi sebagai peternak sapi perah teman-teman. Sisanya merupakan petani. Nah, dari 265 kakak tersebut terdiri dari 1135 warga. Sementara untuk jumlah sapinya sendiri mencapai sekitar 1500 teman-teman. Jadi jauh lebih banyak jumlah sapi perahnya daripada jumlah warganya sendiri. Nah, ini merupakan daerah tertinggi dari dusun Toyomperto teman-teman. Nah, jika kita belok ke kiri itu akan menuju ke arah hutan yang nantinya bisa dilalui hingga tembus ke daerah Jalibar atau jalur lintas barat yang ada di wilayah Kelurahan Ngaklik dan juga Desa Rorombo teman-teman. Namun jika kita belok ke arah kanan, ini adalah jalur pendakiannya teman-teman untuk menuju ke arah Gunung Pandeman. Nah, ini merupakan posisi tertinggi dari dusun Toyomperto ini teman-teman. Nah, ini merupakan penghujung jalan dusun teman-teman. Oke, aspalnya habis di sini dan langsung disambung dengan jalan yang dipaving teman-teman. Namun kondisinya sudah mulai rusak. Nah, suasana di dusun Toyomperto sendiri seperti ini teman-teman. Ini adalah daerah yang tertinggi teman-teman. Oke. Untuk Gunung Pandermannya sendiri itu teman-teman, jadi sudah terlihat cukup dekat dari sini. Oke, sekarang kita coba menyusuri daerah lain teman-teman. Oh, ternyata dari sini Gunung Arjuna juga terlihat cukup jelas teman-teman. Nah, seperti itu Gunung Arjuna teman-teman. Ya, beruntung ini juga masih belum tertutup oleh awan ya, jadi masih bisa terlihat dengan cukup jelas. Oke, sekarang kita lanjutkan menyusuri dusun Toyomperto ini teman-teman. Oh iya, sekedar untuk kalian ketahui ya, dusun Toyomperto ini dulu awalnya adalah daerah perkebunan teman-teman, khususnya perkebunan kopi dan juga jeruk. Namun lambat laun banyak warga juga yang memutuskan untuk tinggal di tempat ini teman-teman. Padahal saat itu sekitar tahun 70-an ya, daerah ini masih banyak binatang buasnya, masih banyak ditemukan jejak harimau dan juga rusa termasuk babi hutan teman-teman. Nah, untuk suasana dusun Toyompertonya sendiri seperti ini teman-teman. Nah, seperti yang aku bilang tadi, di sini merupakan desa peternak sapi teman-teman. Jumlah sapinya ada sekitar 1500 ya teman-teman, dan jumlah warganya sendiri hanya sekitar 1135. Jadi lebih banyak jumlah sapi perahnya. Karena itu hampir semua warga di dusun ini memiliki sapi perah teman-teman. Untuk produksi sapinya, produksi susu sapi ya teman-teman, keliru rek. Jumlah susu sapi yang dihasilkan oleh peternak di sini rata-rata perharinya mencapai 10.000 liter teman-teman, dengan estimasi setiap satu ekor sapi menghasilkan antara 15 sampai 20 liter susu segar. Nah, selain menggantungkan diri dengan penjualan susu sapi,
Warga di sini juga memanfaatkan kotoran sapi sebagai sumber biogas, teman-teman. Jadi dusun ini juga dulu sempat menjadi pilot project ya dari pemerintah Kota Batu sebagai dusun yang memanfaatkan limbah kotoran sapi menjadi biogas. Jadi biogas bisa dimanfaatkan oleh warga sebagai sumber listrik dan juga pengganti gas LPG, teman-teman. Dan itu berlaku atau berlangsung hingga saat ini, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat sendiri pemandangan di dusun ini sangat bagus, teman-teman. Karena posisinya yang cukup tinggi, di sini kita bisa melihat panorama alam Kota Batu. Oke, sekarang kita coba menyusuri dari sisi lain ya, teman-teman. Kita coba belok ke sini, teman-teman. Kita lihat seperti apa suasananya. Nah, seperti ini, teman-teman, untuk kondisi rumah-rumah warga di dusun Tuyommerto ini. Dulu daerah ini sempat kesulitan untuk mendapatkan air, teman-teman, karena posisinya yang cukup tinggi. Namun berkat jasa dari salah seorang petugas pengairan yang namanya Pak Iska, pada tahun 1973 dibuatkan saluran air, teman-teman. Dan setelah itu warga di sini tidak lagi kekurangan air. Dengan lancarnya air tersebut, nama dusun ini sendiri akhirnya dirubah menjadi Tuyommerto, teman-teman. Padahal sebelumnya dusun ini lebih dikenal dengan nama Seruk. Suasananya masih sangat pedesaan, teman-teman. Nah, jika kalian ingin tahu salah satu dari sumber air yang ada di dusun Tuyommerto ini ada di depan kita itu, teman-teman. Nah, di lokasi ini ada salah satu sumber airnya, teman-teman. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, lokasi sumber airnya sendiri ada di depan ini, teman-teman, salah satunya. Oke, kita coba lihat lagi di sisi lain dari dusun Tuyommerto ini, teman-teman. Namanya juga jalan kampung ya, teman-teman. Jadi umumnya masih terdiri dari jalan paving, teman-teman. Untuk aspalnya masih terbatas dan saat ini kondisinya ya cukup rusak, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu pos penampungan susu KUD, teman-teman. Jadi susu yang dihasilkan oleh sapi-sapi ternak milik warga dikumpulkan di sini setiap pagi, rata-rata dimulai pukul 6 pagi, teman-teman. Dan untuk waktu pengumpulan susu yang kedua pada sore hari sekitar pukul setengah 4 sore. Seperti yang aku bilang tadi, jumlah produksi susu di dusun ini mencapai sekitar 10.000 liter per hari, teman-teman. Estimasinya adalah setiap ekor sapi bisa menghasilkan antara 15 sampai 20 liter susu, teman-teman. Untuk jumlah sapinya sendiri ada sekitar 1.500 ekor. Nah, sepertinya sampai di sini ya, teman-teman, untuk video aku
terkait perjalanan aku mengunjungi Dusun Toyomerto yang ada di Desa Pesanggerahan, Kota Batu. Terima kasih sudah menonton video aku kali ini. Kita berjumpa lagi di video aku selanjutnya. Semoga kalian selalu sehat, dijauhkan dari segala macam penyakit, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.